Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, untuk percintaan kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke. Kita akan lihat, karena melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini kita punya Nine of Cups. Oke, kamu merasa bahagia. Di sini sangat bahagia ya. Ada the world, kemudian ada Four of Swords. Six of Cups. Kembali mengingat masa lalu. Ada yang beda kota, pulau atau negara di sini ya. Mungkin kamu sudah berpisah dengan pasangan kamu juga bisa ya. Kamu stuck dengan pasangan kamu dan saat ini tuh kamu lagi berusaha untuk menenangkan diri kamu, membahagiakan diri kamu ya, mencoba untuk mengakhiri satu siklus gitu ya. Satu siklus, karena di sini ada Six of Cups. Jadi kayak siklusnya ini maksudnya gini. Karena kamu udah berpisah dengan pasangan kamu ini, dia udah menjadi bagian dari masa lalu kamu. Kamu itu kayak nggak pengen inget dia terus, pengen menghealing diri, karena di sini juga ada Four of Swords ya. Kamu tuh kayak lagi dalam proses pemulihan diri kamu ya. Kamu lebih banyak mungkin berdiam diri, refleksi diri gitu ya, dan fokus lah, aku lihatnya kayak lebih fokus ke diri kamu sendiri gitu loh, membahagiakan diri kamu dengan adanya Nine of Cups di sini gitu. Tapi kamu di sini punya sebuah harapan baru ya. Selain kamu berusaha ingin memasuki fase kehidupan baru ya, mengakhiri satu siklus kehidupan kamu ini ya, siklus lama, karena mungkin dengan adanya Four of Swords ini, dengan the world ini, kamu mungkin kayak udah lama gitu loh, udah lama kamu berusaha ingin keluar gitu ya, yang menurut kamu masih muter-muter di situ aja gitu loh. Tapi aku ngerasa dengan adanya Nine of Cups ini kamu akan bisa kok, kamu akan bisa melihat sebuah harapan baru di sini. Kamu akan memulai sebuah kehidupan kamu yang baru ya, dan kamu di sini punya sebuah harapan ya, harapan baru. Mungkin kamu akan lebih fokus ke sana untuk mewujudkan harapan kamu ini gitu loh, untuk masa depan. Misalnya kamu kayak punya keinginan atau harapan-harapan gitu ya untuk masa depan kamu. Dan mungkin kamu akan memulainya dari situ gitu loh ya. The world, masuk ke kehidupan baru. Mungkin kamu mulai karena kamu udah bisa ya membuat sebuah harapan atau melihat harapan baru gitu ya. Apa sih next ke depannya yang ingin kamu lakukan atau ingin kamu wujudkan. Nah, di sini kamu akan memulai itu gitu loh, ingin menuju ke sana gitu loh ya, berjalan ke arah harapan atau impian kamu itu, seperti itu. Jadi kayak kamu udah nggak mau lagi berputar-putar pada siklus yang sama gitu ya, kayak mikirin hal itu aja, nggak keluar gitu loh ya. Terutama di sini nostalgia masa lalu, mengingat masa lalu yang kayaknya sulit banget ya di sini kamu lupakan gitu loh, seperti itu. Bahkan kadang-kadang kamu tuh masih keseret gitu. Maksudnya keseret nih ya, kamu kayak ingin kembali gitu loh ya. Kamu ingin kembali bersama pasangan kamu ini yang sudah ninggalin kamu, yang udah berpisah dengan kamu gitu. Oke. Kamu ini punya perbedaan banyak dengan dia ya, seperti yang bilang tadi. Mungkin kamu beda kota, pulau, atau negara gitu ya, atau mungkin bahkan dari status sosial, atau mungkin dari dia mungkin lebih kaya, ataupun ya dari segi itunya juga gitu. Kemudian di sini ada Page of Cups untuk energi dia. Nine of Wands. Queen of Pentacles. The Magician.
Ya dia jaga jarak, membatasin diri, atau memang ya udah berpisah ya dari kamu. Tapi aku ngerasa di sini dengan adanya Page of Cups ini, dia ingin memberitahu kamu ya sesuatu. Flirt, oh awalnya dia flirting sama kamu. Codependency. Oh oke, aku tahu di sini. Nah, children. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda ya, masih muda, masih kekanak-kanakan, masih childish, gak bertanggung jawab. Ya dengan adanya flirt ini memang dia ini tipe orang yang flirting gitu ya, belum bisa belum cukup tanggung jawab gitu loh. Ya atau awalnya itu dia flirting sama kamu, tapi kamu kayak berharap, terlalu banyak berharap gitu loh sama dia, banyak berharap sama dia gitu. Tapi dia memang flirting di sini. Page of Cups ini bukan orang yang bisa kamu ajak serius gitu loh. Gak bisa dia serius sama satu orang gitu. Ya, tapi di sini dengan adanya Nine of Wands, aku ngerasa setelah kamu berpisah mungkin ya, ini dia kayak bener-bener takut kehilangan kamu. Ada rasa takut gitu loh kehilangan kamu. Dan Queen of Pentacles ini kayak aku ngerasa kayak dia ingin memperbaiki hubungan gitu loh. Ya, yang di sini Page, di sini Queen, kayak ada pendewasaan gitu loh. Setelah kamu berpisah ini ada proses pendewasaan gitu. Dia udah nggak ingin main-main lagi, ternyata ingin serius gitu loh. Ya, dan yang bikin kamu, yang bikin dia nyaman itu kamu ternyata. Gitu. Ya, Queen of Pentacles di sini kamu itu orang yang setia. Mungkin ya di mata dia gitu, setelah berpisah ini dia baru sadar gitu. Kemudian mungkin kamu memberikan kenyamanan ya, nggak hanya dari segi materi juga, mungkin juga dari perhatian gitu ya. Dan di sini juga ada The Magician ya, kayak kamu itu memiliki semua kualitas gitu loh yang dia mungkin dia inginkan atau dia butuhkan atau dia harapkan gitu. Ada codependency gitu, addiction, dia adik sebenarnya dengan kamu ya. Mungkin kamu orangnya mungkin ya pokoknya nyaman, bisa bikin dia nyaman gitu loh, baik dari sisi materi, mungkin kamu itu orangnya loyal sama dia, bisa juga seperti itu. Kemudian kamu juga orangnya pengertian atau perhatian, bisa juga kayak gitu loh ya. Makanya dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. The Magician di sini tuh kan ingin komunikasi. Kemudian di sini juga ada Eight of Wands, ingin menghubungi kamu, bersama kamu lagi. King of Swords di sini, ya. Orang ini nggak bisa berhenti berpikir ya, kayak orang yang terus-menerus memikirkan kamu gitu, dan kayak orang yang baru tahu gitu loh, baru bisa melihat gitu ya, atau berpikir bahwa kamu di sini memiliki kualitas yang dia inginkan atau butuhkan. Sangat tertarik sebenarnya dia sama kamu, ingin membuka komunikasi atau berkoneksi lagi dengan kamu di sini gitu. Namun aku ngerasa di sini ada sisi dia yang masih belum bisa menurunkan ego dia atau dia kayak malu gitu. Bisa juga dia kayak malu gitu, makanya kayak ingin dirayu di sini, kayak ingin kamu tuh yang memulai dulu, cukup gengsi atau ego gitu. Dia masih menunggu dan melihat, masih berharap dia kamunya balik gitu ya. Ingin menawarkan ingin menawarkan lagi dia hubungan dengan kamu gitu, kayak ingin ya mengungkapkan perasaan dia, ngomong sama kamu gitu. Tapi dia masih takut di sini, dia nggak berani. Jadi kayak menunggu dan melihat gitu loh, effort kamu tuh seperti apa gitu ya. Atau kayak nunggu kamu bila-bila kamu itu tiba-tiba ngubungin dia lagi, nah kayak gitu. Padahal di sini kamu fokus dengan penyembuhan diri kamu gitu. Ya memang aku ngeliatnya sih awalnya ini kayak flirting gitu loh. Dia ini hubungannya nggak serius, flirting gitu loh. Tapi ketika kalian berjarak gitu ya,
atau udah nggak komunikasi atau mungkin udah putus gitu ya. Kamu fokus dengan diri kamu, ini dia ngerasa kehilangan gitu ya, baru kayak ngerasa kesepian, nah kayak gitu loh istilahnya. Karena dia yang bisa bikin kamu nyaman di sini, terutama jika kamu ini sering ngasih dia sesuatu gitu ya, nggak hanya dari kenyamanan keberadaan kamu, tapi juga mungkin kamu orangnya royal sama dia gitu, kamu juga orangnya setia, loyal gitu ya. Dianya flirting, suka flirting gitu, tapi kamunya enggak gitu ya. Makanya dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Dan di sini aku lihat dia kayak lebih dewasa gitu ya, kayak udah belajar menjadi orang yang dewasa, yang dulunya dari kekanak-kanakan. Dia ini ada situasi dimana berubah ya gitu, belajar seperti itu. Karena di sini juga ada the children ya, orang yang memang masih kekanak-kanakan, nggak bertanggung jawab, masih childish, memang perlu belajar untuk dewasa di sini gitu. Dan koneksinya dengan kamu ini ternyata yang memberi pelajaran untuk dia gitu loh, kayak seolah-olah menyadarkan dirinya dia harus bertanggung jawab, harus dewasa kayak gitu ya, seperti itu. Dia akan menunjukkan di sini ya, kayak ingin membuktikan gitu loh bahwa dia udah berubah gitu. Dan magician ini mungkin dia akan melakukan segala cara gitu ya, atau satu cara untuk menarik perhatian kamu lagi di sini ya. Dia akan menghubungi kamu di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiaknya semua zodiak ada ya, tapi nggak jadi patokan. Yang jelas zodiak kamu Sun, Moon, Rising, Venusnya Virgo. Terima kasih, sampai jumpa.